Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fortunata Yuniarta Tingempe dengan NIM 2019210255. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok kami, yaitu terkait dengan tujuan, sifat laporan keuangan, dan juga neraca. Pertama-tama, apa sih tujuan penyusunan pedoman akuntansi perbankan di Indonesia? Tujuannya itu ada tiga. Yang pertama adalah untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya. Tujuan-tujuannya itu ada tiga juga di dalamnya. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, menilai prospek arus kas. Dan yang ketiga yaitu memberikan informasi atas sumber daya ekonominya. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga yaitu menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan acuan atau dasar penyusunan pedoman akuntansi laporan keuangan di sektor perbankan. Acuan atau dasar penyusunannya ini ada 5. Yang pertama yaitu ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Bapepam. Yang kedua adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau ISAK. Yang ketiga yaitu International Accounting Standard dan Statement of Financial Accounting Standard. Yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. Yang kelima yaitu praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar negara, dan standar akuntansi negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan kerangka dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangannya yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab atas laporan keuangan. Tanggung jawab atas laporan keuangan di sini yaitu manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga yaitu komponen laporan keuangan. Komponen dalam laporan keuangannya itu terdiri dari laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangannya. Yang keempat yaitu bahasa dalam laporan keuangan. Bahasa dalam laporan keuangan di sini yaitu laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Yang keenam yaitu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi di sini harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kerangka dasar yang ketujuh yaitu penyajian. Dalam penyajian laporan keuangan ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan. Yang kedua yaitu disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas. Yang ketiga yaitu saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasional normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan yang tidak. Yang keempat yaitu laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Yang keenam yaitu perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal berikut seperti perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, dan terdapat kesalahan mendasar. Yang ketujuh yaitu
Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Yang kedelapan yaitu laporan keuangan wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan juga Bapepam. Yang kedelapan adalah konsistensi penyajian. Dalam konsistensi penyajian ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten. Yang kedua adalah apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Yang kesembilan yaitu materialitas dan agresi. Dalam materialitas dan agresi ini ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Yang kedua yaitu pos-pos yang jumlahnya material yang disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material dapat digabung. Yang ke-10 adalah saling hapus. Masuknya saling hapus di sini adalah jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh saling dihapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali dibenarkan secara hukum. Yang ke-11 yaitu periode pelaporan. Untuk periode pelaporannya itu disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Yang ke-12 adalah laporan keuangan interim. Maksudnya di sini yaitu laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Yang ke-13 yaitu dalam laporan keuangan harus menyajikan informasi komparatif. Maksudnya ya di sini ada dua hal. Yang pertama adalah laporan keuangan tahunan dan NIN interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Yang ke-14 yaitu laporan keuangan konsolidasi. Maksudnya di sini adalah laporan keuangan bank dan anak perusahaan yang digabung menjadi satu dengan menjumlahkan unsur-unsur sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Cornelia, NIM 2019-2104887. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, selanjutnya adalah metode pencatatan transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang valuta asing ini dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan atau penutupan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut. Nah, dalam melakukan pencatatan transaksi mata uang asing ini terdapat dua metode. Yang pertama adalah single currency atau satu jenis mata uang. Pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar atau base currency yang digunakan untuk perbankan Indonesia, yaitu mata uang rupiah. Nah, yang kedua adalah multi currency atau lebih dari satu mata uang. Pencatatan transaksi mata uang asing ini dengan membukukan langsung ke dalam mata uang asing asal atau original currency yang digunakan pada transaksi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Triswa Putra dengan NIM 2019-210508. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai penyusunan laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan unsur terpenting di dalam suatu bisnis, karena ini merupakan menjadi penentu usaha akan berkembang atau sebaliknya.
Atas dasar itulah disusun laporan keuangan sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan tidak hanya terjadi pada perusahaan atau perusahaan-perusahaan manufaktur ataupun dagang saja, tapi juga ada di perusahaan dengan bisnis jasa seperti bank. Nah, di bank itu laporan keuangannya agak berbeda dengan laporan keuangan dari perusahaan manufaktur maupun dagang, karena ada salah satu laporan di mana itu merupakan ciri khas dari laporan dari perusahaan atau laporan dari bank. Oke, yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Nah, mungkin rekan-rekan udah tidak asing dengan nama posisi keuangan. Nah, posisi keuangan ini merupakan laporan di mana kita sering menyebutnya dengan neraca. Ya, laporan neraca atau laporan posisi keuangan atau neraca ini biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu dengan bentuk staffel atau vertikal serta bentuk kontrol atau horizontal. Nah, pada hakikatnya, laporan neraca atau laporan posisi keuangan merupakan gabungan dari segala laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut yaitu laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan komitmen dan kontingensi. Laporan posisi keuangan ini juga dibuat dalam waktu tertentu, yang normalnya adalah selama 1 tahun sekali atau selama akhir periode. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Nah, laporan posisi keuangan ini merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada, lalu dan berbagai kebijakan lainnya. Nah, beberapa informasi tersebut sangatlah penting sehingga tidak boleh bocor, dan semua informasi tersebut memiliki beberapa peran untuk kemajuan suatu perusahaan, terutama adalah bank. Jadi, untuk laporan posisi keuangan dan laporan lainnya hanya boleh dilihat oleh pihak-pihak internal bank kecuali yaitu dan pihak eksternal bank yaitu petugas pajak. Selain itu, kegunaan lainnya dari laporan neraca atau posisi keuangan adalah untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan bank atau bank. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi sehat ataupun kurang sehat dan bahkan tidak sehat atau dalam tahapan likuidasinya kurang ya. Laporan keuangan ini menjadi prioritas perusahaan minimal untuk mengetahui apakah data laporan secara akumulatif memang sesuai dengan data-data yang terpisah di laporan-laporan sebelumnya. Data dalam laporan neraca tidak boleh selisih serupiah pun. Jika ada selisih, berarti ada yang salah dan harus dilakukan revisi. Ini merupakan tugas akuntan dan bagian keuangan yang harus melakukan revisi pada waktu yang ditentukan. Jika tidak direvisi, maka akan terjadi ambiguitas ketika membaca semua laporan keuangan perusahaan. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Nah, seperti namanya, laporan laba rugi ini tujuan utamanya adalah untuk mengetahui bahwa bank saat satu periode tersebut sedang mengalami laba atau sedang mengalami rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan finansial perusahaan yang dibuat dibuat oleh bisnis dengan tujuan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Nah, isi dari laporan laba rugi ini merupakan data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung perusahaan. Nah,
Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun dan atau akhir bulan sesuai dengan ketentuan maupun kebijakan dari perusahaan maupun pemerintah. Nah, dengan adanya laporan laba rugi ini, para stakeholder atau pemegang kekuasaan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini atau ekuitas ini merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang juga paling penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan dibuatnya laporan perubahan ekuitas ini satu-satunya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan atau mengetahui peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih maupun kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Nah, mengapa sih laporan perubahan ekuitas ini dibuat? Nah, laporan perubahan ekuitas ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan besar dan publik, sebab sebagian besarnya mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan-perubahan akun ekuitas terkait. Nah, dalam kesimpulannya, tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal ini yaitu untuk mengetahui mengenai perubahan modal, baik modal kerja, lalu modal inti dan lain sebagainya, dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan oleh dari usaha di dalam satu periode serta aktiva pembayaran di dalam bank. Oke, yang keempat saya akan menjelaskan mengenai laporan komitmen dan kontingensi. Nah, laporan ini merupakan laporan yang membedakan perusahaan bank dengan perusahaan-perusahaan lainnya pada bidang berbeda, misalnya bidang manufaktur dan perdagangan. Nah, di mana laporan komitmen dan kontingensi ini hanya ada pada usaha yang berbasis atau usaha perbankan. Oke, yang pertama komitmen, laporan komitmen. Nah, laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak atau berupa janji yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable secara sepihak oleh bank, baik dalam bentuk rupiah maupun dengan valuta asing, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang telah disepakati antara bank dan nasabah harus dipenuhi. Nah, laporan komitmen ini dapat bersifat tagihan maupun kewajiban bagi bank. Nah, selanjutnya komitmen tagihan. Nah, komitmen tagihan ini adalah komitmen yang diterima oleh bank dari pihak lain. Sedangkan komitmen kewajiban adalah komitmen yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau pihak lain. Nah, tempat pencatatan transaksi seperti ini adalah rekening administrasi atau pos administrasi komitmen. Nah, dicatat pada tanggal jatuh tempo akan berubah menjadi transaksi yang akan merubah neraca dan pos pendapatan serta biaya. Berdasarkan Standar Keuangan Akuntansi Perbankan Indonesia atau SKPI, mewajibkan bank untuk mencatat transaksi komitmen ini secara single entry. Karena pada tanggal laporan keuangan tersebut harus terlihat jelas komitmen bersih dari suatu bank. Nah, yang termasuk dari tagihan komitmen antara lain fasilitas pinjaman yang diterima dari pihak lain yang belum digunakan dan posisi pembelian valuta asing. Nah, sedangkan kewajiban komitmen bagi bank antara lain yaitu fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik, fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik, irrevocable LC yang masih berjalan, dan posisi pembelian valuta asing. Selanjutnya yaitu komitmen tagihan. Nah, komitmen tagihan adalah komitmen yang menjadi hak bank untuk menguasai atau mendapatkan tertuang dalam kontrak perjanjian. Komitmen ini dapat akhirnya akan mempengaruhi posisi pasifa
apabila menjadi rekening on balance sheet. Selanjutnya yaitu kontingensi, laporan atau laporan kontingensi. Laporan kontingensi merupakan suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan. Nah, yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Nah, kontingensi ini dimiliki oleh suatu bank yang dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi bank juga yang bersangkutan. Nah, pengungkapan akan peristiwa kontingensi diharuskan dalam laporan keuangan atau penyajian dalam laporan keuangan. Nah, transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi atau laba rugi bank. Nah, peristiwa kontingensi ini sebenarnya dapat diabaikan atau dapat dibatalkan tanpa harus ada persetujuan dua belah pihak. Menurut PSAK nomor 31 mengatur masalah kontingensi harus disajikan sedemikian rupa sehingga dikaitkan dengan pos-pos aktiva dan pasiva dapat menggambarkan posisi keuangan bank secara wajar. Nah, asas dalam kontingensi ini adalah terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi penurunan nilai suatu aktiva atau telah ditimbul kewajiban pada tanggal neraca. Nah, jenis-jenis transaksi kontingensi ini ada bank garansi, lalu ada letter of credit, lalu ada dan dilaporkan pada laporan kontingensi. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan atau CALK merupakan catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir atau pada tahap paling akhir di laporan keuangan. Nah, hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi yang ditujukan kepada pembaca atau pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan ini adalah untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Bukan hanya itu saja, melalui catatan ini perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang piutang, kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, atau informasi kontekstual lainnya. Nah, dalam catatan laporan keuangan, atas laporan keuangan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur umum atau penjelasan perusahaan, unsur kebijakan akuntansi, unsur kebijakan standar akuntansi keuangan, unsur informasi kebijakan fiskal keuangan, unsur ikhtisar pencapaian kinerja, unsur pengguna laporan keuangan dan unsur pengguna laporan keuangan.